Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Hai Masterian, kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sebentar. Kayaknya ada email notification nih. Kok ada email yang masuk tentang reset password ya? Padahal kan saya nggak request mau reset password. Nama emailnya juga mencurigakan nih. Nah, Masterian semua, kalau Masterian nemu email seperti ini, jangan asal klik ya. Karena bisa jadi jangan-jangan ini adalah ransomware. Nah, sama banget nih sama apa yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang serangan ransomware. Tentunya saya nggak sendirian dong, karena saya akan ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Fernando Wangsa, GM IBM Business Solution dari Master System Infotama, dan juga Mas Yeremia Davin Pratama, Manager IBM Business Solution dari Master System Infotama. Halo Mas Nando, Mas Yere. Halo Mbak Ino. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat semua ya. Oke, tadi tuh di awal aku tuh sempet dapet email notifikasi tentang reset password, padahal nggak di request. Nah kan bisa jadi itu adalah serangan cyber yang mungkin kita nggak sadari gitu ya. Kalau misalnya lagi nggak aware atau lagi sibuk, terus ternyata langsung kita klik, bisa jadi langsung masuk ke mana-mana dan data kita bisa diambil. Bener kan? Nah, dan baru-baru ini juga aku tuh dapat info tentang ransomware as a service. Mungkin Mas Danu bisa cerita kali ya itu apa? Oke, jadi kalau tadi yang Mbak Ino ceritain itu benar, itu adalah salah satu jenis phishing ya. Jadi kita seolah-olah itu adalah website yang resmi, kita coba klik, ternyata semua tampilan yang sama, padahal itu adalah kalau kita nggak perhatikan baik-baik, itu sebenarnya tujuannya adalah mencuri informasi kita gitu. Nah, ransomware as a service itu sebenarnya adalah satu organisasi yang menawarkan jasa gitu. Jadi kalau ada jasa foto keliling, nah ini ada jasa ransomware buat menawarkan ransomware-nya buat menyerang suatu organisasi itu secara lebih cepat gitu. Jadi teman-teman yang mau menyerang ini, bukan teman ya, musuh-musuh kita itu, mereka si organisasi itu yang mau menyerang, instead of mereka bikin sendiri mulai dari nol, nah mereka beli aja jasanya. Jadi ada service yang menawarkan ransomware untuk menyerang organisasi tertentu. Mau itu perbankan, mau itu lembaga pemerintahan, mau itu kesehatan, ya kita bisa carilah di dark web seperti itu yang banyak daripada si hackernya ini bikin dari nol, ya mungkin mereka pakai jasa ransomware as a service itu sendiri. Oke, berarti karena ini sudah terorganisir, berarti dampak yang dihasilkan juga bisa lebih besar lagi gitu ya? Oke, jadi kalau secara dampak ya, buat dampak yang diakibatkan oleh ransomware itu, mau itu yang diorganisir kayak, mau itu yang dibuat secara langsung kayak, itu akan sama besarnya dampaknya. Karena yang namanya dampak finansial itu nggak melihat apakah si ransomware ini buatan orang lain atau buatan sendiri gitu kan. Yang jadi kalau misalnya udah kejadian ransomware, udah otomatis itu pasti kita kena serangan ransomware, udah otomatis financial loss-nya itu pasti sangat tinggi gitu. Dimana IBM itu punya riset gitu ya, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk meremediasi kejadian ransomware itu besarnya bisa sampai $5 juta atau setara dengan 79 miliar. Itu bukan duit sedikit ya, lumayan. Nah itu di luar dari tadi yang biaya tebusan itu juga gitu. Walaupun sebenarnya nggak disarankan juga untuk melakukan penebusannya, karena akan toh juga datanya sudah hilang, toh juga dia operationnya sudah berhenti gitu. Jadi sebenarnya cost di balik itunya bisa jadi lebih besar itu, apalagi reputational cost-nya itu sendiri gitu, Mbak Ino. Oke, kalau berkaitan sama real case yang terjadi di Indonesia baru-baru ini? Ya, baru-baru ini kan kita beberapa bulan yang lalu dihebohkan ya, ada beberapa bank, ada beberapa institusi pemerintahan juga telco, ataupun yang industri kesehatan itu terkena serangan ransomware, di mana mereka tuh sempat berhenti operasional hingga hari gitu ya.
hitungan hari gitu, which is itu cost-nya pasti besar. Dan sebenarnya buat dari teman-teman organisasi, nah atau si Masterian nih, kita nyebutnya Masterian ya, teman-teman Masterian itu bisa melakukan pencegahan secara dini sebenarnya, karena biaya yang dikeluarkan itu pasti jauh lebih kecil dibandingkan dampak yang dihasilkan itu sendiri. Kalau misalnya kita baca-baca berita berapa bulan terakhir ini kan banyak aja tuh kejadiannya, dan bisa dibayangin itu recovery brandingnya butuh biaya marketingnya sangat besar tuh pas itu. Ya, oke. Mungkin aku mau ke Mas Yere. Mas Yere, langkah preventif yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini gimana sih, Mas? Oke Mbak Ino, jadi mungkin kalau langkah preventif itu mungkin dimulai pertama kita juga harus bisa mengerti ya bagaimana ransomware itu masuk. Contoh, misalkan yang pertama tadi waktu Mbak Ino di awal tadi sempat bilang, oh kok ada email masuk ya? Email masuk ini padahal Mbak Ino nggak request gitu kan, nggak request untuk ganti password gitu kan. Nah itu salah satu contohnya ya. Jadi misalkan ketika kita menerima sesuatu, contohnya email itu ya, yang kita tidak request, kita harus waspada. Kita harus misalkan harus siap gitu ya. Jangan sampai kalaupun kita tidak request, kita tetap jalankan seperti itu. Misalkan di dalam email itu juga terkadang kita tidak menerima request untuk ganti password aja. Contoh misalkan, oh kamu selamat dapat hadiah sekian gitu ya. Tanpa kita sadar dengan iming-iming hadiah tertentu, kita langsung mengklik, langsung mengikuti persyaratan segala macam ya. Jadi otomatis data-data confidential kita, username, password, alamat, tanggal lahir itu otomatis sudah berpindah tangan ke hacker tersebut seperti itu. Kemudian seperti yang tadi case-nya, jangan sembarang menerima bukan sembarang menerima email ya, tapi jangan sembarang respon email, jangan sembarang mengklik gitu ya. Jadi seperti ada, kalau mungkin teman-teman familiar dengan clickbait ya. Clickbait, misalkan clickbait untuk yang dapat hadiah, misalkan kita melakukan survei ini nanti dapat hadiah ini seperti itu ya. Nah itu kita harus sangat waspada yang cukup tinggi. Oke, jadi tadi kita harus aware terhadap networknya yang kita gunakan itu harus secure apa enggak. Jangan numpang wifi orang terus, perbanyak kuota. Yang kedua, jangan terlalu banyak update sosial media yang memang itu membuat kita malah jadi target gitu ya. Karena si para hacker itu kan bisa akses juga kan sosial medianya kita. Dan kalau kita, si hackernya itu tahu, oh kita adalah seorang admin atau kita seorang punya posisi penting di dalam organisasi, itu bakal bisa jadi target. Kalau misalnya kita terlalu eksplisit menceritakan pekerjaan kita dan sebagainya, itu mungkin baik buat CV, tapi kadang itu juga jadi bumerang juga buat serangan. Itu bisa jadi kita jadi inceran para hacker, dan disitulah mereka bisa mulai pelajari behaviornya kita. Apakah orang ini itu misalnya, kalau misalnya di coffee shop dia bukanya Detik gitu misalnya, atau dia baca berita tertentu. Nanti kalau misalnya dia buka di face terhadap halaman suatu media portal tertentu dan itu memasukkan login segala macam, itu kan bisa mencuri datanya kita dan juga bisa menyusupkan sesuatu ke dalam notebooknya si karyawan tersebut, yang mana karyawan tersebut masuk ke dalam environment perusahaan atau organisasi, itu malah bisa menyebarkan ke tempat lainnya juga. Kalau misalnya nggak ada detection tools dan kawan-kawan lainnya itu nanti gitu. Oke, jadi banyak banget sebenarnya celah yang bisa masuk gitu ya. Oke, nah Mas Trian semuanya, saya juga mau berbagi info nih buat Mas Trian bahwa di Indonesia ransomware itu sudah menyerang berbagai sektor bisnis ya. Jadi dari keuangan hingga kesehatan pun juga kena. Bahkan menurut laporan dari BSSN yang terbaru, jadi industri transportasi, energi, dan pemerintahan itu juga nggak luput dari serangan ransomware. Nah, ini adalah data lanskap keamanan cyber Indonesia di tahun 2022. Oke, tadi kan disebutkan kalau ransomware itu memang sulit ya untuk dideteksi gitu. Nah, sebenarnya mungkin nggak sih kita bisa mendeteksi ransomware sejak dia masuk ke dalam sistem kita? Oke, jadi mungkin aku jelasin sedikit ya. Kalau ransomware itu kan nggak, kalau bahasa Betawi ujuk-ujuk gitu ya. Masuk langsung nyerang gitu. Dia kan pasti butuh waktu
kira-kira sekitar 60 hari, 30 hari, 90 hari tergantung dari seberapa besar organisasinya atau seberapa dia pengen stay di dalam organisasi tersebut. Nah, dari awal itu suatu script itu atau suatu malware itu masuk ke tempat kita, itu pasti tujuan utamanya mereka adalah buat gain akses dulu. Mereka gain akses buat dapetin privilege aksesnya, karena setelah mereka dapat privilege akses, mereka bisa menyebar ke networknya kita atau ke environmentnya kita. Nah, dengan privilege akses yang dimiliki sama si malware tersebut, mereka nanti bisa buka komunikasi dengan yang namanya command control. Nah, di command control ini mungkin si hackernya itu bisa nyisipin lebih banyak lagi malwarenya, ataupun melakukan download, ataupun melakukan upload file-file yang sifatnya confidential untuk dilempar ke command controlnya itu sendiri, ataupun misalnya melakukan enkripsi terhadap suatu database. Nah, kalau tadi itu kan prosesnya banyak ya stepnya. Nah, dengan si IBM QRadar, dengan solusinya IBM ini, itu bisa banget untuk dilakukan deteksi dari awal. Dari mulai masuknya malware itu, kalau misalnya ada anomali yang kejadian, itu bisa banget untuk dilakukan deteksi. Karena IBM QRadar itu dia nggak cuma ngandelin log, dan dia juga nggak cuma ngandelin signature base. Jadi dia bisa punya deteksi terhadap pattern-pattern yang kelihatannya ini adalah serangan, kelihatannya adalah threat gitu. Jadi di awal misalnya mereka mau gain akses, mereka mau gain privilege akses lebih tinggi lagi, mereka mau buka komunikasi dengan command centernya. Nah, itu dari awal-awal itu kita udah bisa bantu untuk deteksi itu. Jadi sebelum kejadian tiba-tiba sudah ke encrypt, nah kita bisa bantu untuk deteksi secara awal. Tapi balik lagi, ini nggak bisa kerja sendirian, tetap harus ada orangnya, tetap harus ada humannya untuk melakukan pengecekan apakah memang benar ini adalah serangan atau bukan gitu. Kita hanya tools yang membantu memberikan kira-kira insight-nya apa, setengah jalannya lah. Kira-kira kisi-kisinya ini kira-kira threat atau bukan. Jadi tapi decision-nya tetap di sisi orang. Oke, kalau gitu. Nah, mungkin aku mau ke Mas Yere nih. Mas Yere bisa diceritain nggak sih use case yang sudah ditangani oleh IBM QRadar ini? Oke, jadi misalkan kalau untuk use case, mungkin kita bisa langsung merujuk ke contoh-contoh anomali ya. Jadi misalkan contoh, saya bekerja sebagai karyawan gitu ya di salah satu perusahaan, tiap hari datang masuk absen jam 8 gitu ya, clock in jam 8 pagi, kemudian saya bekerja, terus saya istirahat jam 12 siang gitu, kemudian saya lanjutin lagi pekerjaan saya setelah makan siang, kemudian saya bekerja lagi sampai jam 5 sore gitu. Jadi rutinitas saya sebagai karyawan di perusahaan tersebut jam 8 sampai jam 5 sore setiap hari seperti itu. Kemudian saya dalam pekerjaan saya melakukan misalkan input data, perubahan data, hapus data gitu ya. Yang setiap harinya mungkin contohnya nggak sampai 100 baris atau misalkan 100 row, 100 data gitu ya. Jadi setiap hari mungkin simptomnya, mappingnya kita bisa lihat seperti itu, jam 8 sampai jam 5, 100 data perubahan atau input datanya tuh setiap hari gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba muncul anomali gitu ya. Anomalinya adalah seperti ini. Yang pertama, misalkan user saya tiba-tiba kok bisa aktif misalkan jam 11 malam atau enggak jam 12 malam atau sebutlah jam berapa itu ya, yang di luar dari kebiasaan user saya semestinya yang jam 8 sampai jam 5 sore tadi gitu ya. Nah, itu anomali pertama gitu. Kemudian yang kedua adalah user saya tadi juga misalkan dipakai untuk melakukan pengkopian data. Pengkopian data misalkan yang tadi yang harusnya cuma hanya 100 baris rows gitu ya, 100 rows, tapi ini melakukan pengkopian data yang sampaikan 100 juta gitu ya, 100 juta rows, kemudian mengakses juga misalkan ke data-data ataupun ke database yang tidak semestinya saya akses gitu ya. Kemudian user saya juga dipakai untuk melakukan enkripsi. Misalkan database tadi yang tidak saya semestinya saya akses, kemudian dilakukan copy data juga besar-besaran jutaan,
Kemudian itu saya lakukan enkripsi juga. Jadi itu adalah contoh-contoh mungkin anomali yang mestinya kita bisa waspadai bersama, dan juga bisa banget IBM QRadar untuk mendeteksi anomali tersebut. Oke, berarti tinggal pasang IBM QRadar ini terus akan berjalan secara otomatis gitu ya. Jadi tim keamanan IT juga mungkin nggak perlu panik, nggak perlu pusing, karena ketika ada serangan yang muncul bisa langsung ditangani oleh IBM QRadar ini. Oke, mungkin aku tambahin sedikit. Jadi memang betul, jadi kita bikin lebih komprehensif suatu informasi data yang kita bisa lihat di dalam networknya kita ataupun di environment kita. Tapi ini bukan satu solusi buat menyelesaikan semua masalah gitu. Jadi nggak bisa punya QRadar, habis itu yang lain nggak usah beli gitu. Atau network security-nya nggak usah beli, endpoint security-nya nggak usah beli, dan kawan-kawan. Nggak seperti itu juga. Tapi dari sisi IBM QRadar, kita memberikan kayak eagle eyes-nya lah. Jadi kita bisa tahu secara komprehensif kira-kira apa sih kejadian di networknya kita. Nah, terkait dengan penanganannya itu apa, ya tetap harus setiap layer itu harus punya proteksinya sendiri-sendiri. Nah, dimana kalau dengan semuanya proteksi tersebut, log-lognya mereka dikumpulkan, dilempar ke dalam IBM QRadar ini, kita bisa kasih insight yang lebih komprehensif. Kita bisa kasih tahu nih, kira-kira yang kejadian di aplikasi tadi apa, yang di kejadian di beda deviasi dari user profile-nya seperti apa, kejadian di database-nya seperti apa. Jadi semua itu dikorelasikan dan semuanya itu dibuat semacam kayak predefined rules-nya untuk bisa memberikan deteksi secara dini, dan kita kasih tahu nih kira-kira action selanjutnya yang perlu dilakukan apa. Kalau misalnya ada insiden A, insiden B, dan kawan-kawan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kita lebih banyak ngomongin tentang deteksi dan juga analisis gitu ya. Nah, sekarang kalau dari recovery-nya sendiri tuh gimana ya? Mungkin ke Mas Yere? Oke, jadi memang solusi itu tidak bisa hanya satu macam saja, seperti yang tadi Mas Nando juga sudah jelasin depan. Jadi selain dari security, seperti yang tadi kita sempat bahas juga, ada firewall, kemudian perangkat network, kemudian dari sisi IBM security juga ditambahkan QRadar. Nah, kemudian kalau dari sisi recovery, IBM juga mempunyai solusi satu lagi tersendiri, yaitu IBM Flash System. Oke. Ini Flash System ini lebih ke storage atau apa nih? Ya betul, jadi IBM Flash System itu juga memang storage, tapi storage ini bukan storage sembarang storage ya Mbak ya. Jadi di dalam IBM Flash System ini sudah banyak dibekali, sudah banyak dilengkapi dengan fitur-fitur yang mumpuni. Jadi misalkan IBM Flash System ini juga sudah support untuk seperti fitur encryption, kemudian ada teknologi-teknologi seperti untuk flash copy, kemudian ada juga Flash System ini juga sudah memakai teknologi hard drive yang sangat latest, yaitu kalau mungkin teman-teman dulu Mas Rian familiar dengan teknologi hard disk ya, ada yang nearline SAS, ada SAS, ada SSD. Nah, tapi kalau IBM Flash System ini sudah memakai teknologi NVMe. Jadi untuk prosesnya, untuk pemuasan datanya, dan juga untuk proses recovery-nya akan lebih cepat. Oke. Berarti kalau kita membeli IBM Flash System ini, apakah itu otomatis juga kita dapat recovery-nya atau gimana tuh? Oke, jadi ya paling benar ya kalau misalnya tadi ngomongin ransomware, itu kan nggak cuma tentang deteksinya, tapi kalau misalnya sebaik-baiknya satu solusi, kalau ada kejadian, recovery-nya seperti apa. Nah, si IBM Flash System ini, si storage, bukan sembarang storage ini, bisa ngebantu teman-teman Mas Tarian itu recover lebih cepat gitu. Karena ada beberapa fitur yang tadi mungkin Mas Yere udah sempat mention, ada flash copy, NVMe, dan kawan-kawan, itu yang membantu recovery jadi lebih cepat. Karena kalau misalnya dengan adanya flash copy, kita tuh ngebentuk suatu snapshot setiap block level dari storage yang ada di dalam production kita. Jadi setiap ada transaksi, setiap ada log masuk, itu kita buatin snapshotnya. Dimana di dalam snapshotnya itu nanti kita bisa recover, kita bisa pointing back ke dalam production dari snapshot yang sudah terbentuk itu tadi. Dan semuanya itu sifatnya immutable,
nggak bisa di-delete oleh even sama admin tertentu gitu loh. Karena banyak kejadian ransomware itu mereka nyerang backupnya. Jadi si backupnya itu yang diserang duluan supaya nggak bisa recover kan kalau misalnya backupnya itu diserang. Nah ini tuh udah immutable, jadi even si malware-nya itu nggak bisa nge-delete, even si admin yang nggak bisa nge-delete itu sendiri juga. Oke, berarti kalau dia immutable snapshot nggak bisa ada modifikasi dong? Betul. Nah memang ada resikonya, mungkin concernnya gimana nih kalau misalnya malware-nya juga ikut ke snapshot gitu ya. Nah, malware-nya ikut snapshot apa enggak, itu ada solusi tambahan dari IBM, itu namanya CyberVault, di mana kita bisa lihat nih isi dari snapshot-nya itu sendiri, apakah ini mengandung malware apa enggak, apakah ini snapshot yang clean atau enggak. Jadi buat teman-teman Masterian, kalau misalnya ada insiden happen, itu buat cari tahu pinpoint kira-kira backup saya itu yang paling clean itu yang mana, itu dengan snapshot ini, dan CyberVault itu bisa membantu lebih cepat buat mencari recovery RPO-nya, recovery objeknya. Jadi poin objek di mana kita harus kembalikan data kita gitu. Nah dengan adanya snapshot ini itu jadi lebih mudah, dan adanya CyberVault itu jadi kita tahu nih kira-kira snapshot yang clean yang mana. Nah, dibandingin kalau misalnya kita pakai backup tradisional, pakai tape gitu ya. Kalau pakai tape itu udah kita backup restore yang lama, kita harus cari tahu pinpointnya juga lama kan, karena kita harus ngecekin, masukin ke aplikasi restore, ini bukan, balik lagi, keluarin lagi backup yang lamanya lagi, mundur lagi. Nah itu kan akan take effort kan di situ kan. Nah di situ bisa sangat kebantu dengan si CyberVault itu tadi gitu. Oke, nah apakah si safeguard copy ini dengan CyberVault ini sebenarnya apa ya, kayak dua fungsi yang saling melengkapi gitu? Iya benar, jadi itu benar-benar Upin Ipin banget. Jadi kalau satu jadi acaranya cuma Ipin atau cuma Upin, tapi kalau dua jadinya acaranya Upin Ipin. Nah dengan adanya si CyberVault dan si flash safeguard copy ini tuh membantu tadi recovery time yang lebih cepat, restore point objeknya itu kita bisa drill down, kita bisa cari tahu kira-kira yang paling clean yang mana, sehingga proses buat membalikan keadaan operational bisnis kita yang tadinya down karena adanya ransomware itu bisa jadi recover lebih cepat gitu. Oke, nah sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk recovery-nya itu sendiri? Nah oke, mungkin kalau recovery itu tergantung dari data, pertama size datanya seperti apa. Tapi yang pasti kalau tadi saya bilang, kalau kita bayangin pakai backup tape itu mungkin bisa makan jam-jaman ya, atau bisa harian gitu. Nah dengan adanya snapshot ini pasti jadi lebih cepat, karena kita bisa once kita udah ketemu snapshot yang paling cleannya itu di mana, dibantu dengan tadi si CyberVault itu tadi. Nah kita bisa restore, atau kita bisa arahkan si production kita itu ke arah snapshot yang sudah kita pilih tadi time objektifnya. Nah dari situ langsung bisa recover dengan restore balik sementara di production yang sudah terkena korup filenya itu kita restore ke point objeknya tersebut sampai gradually kita kejar datanya sampai transaksi ke point in time sekarang, nanti baru kita pindahin lagi gitu. Nah itu waktunya ya bisa variatif antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tapi yang pasti dengan adanya solusi ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan tradisional backup ya. Betul. Jadi mungkin aku tambahkan sedikit ya Mbak ya. Jadi mungkin teman-teman Masterian juga mungkin agak sedikit bingung ya. Bagaimana sih mappingnya ya, mungkin antara backup yang konvensional yang memakai tape gitu ya. Apakah benar-benar nggak bisa dipakai? Kalau misalkan dengan yang teknologi IBM Flash System punya, yang teknologi flash copy ini kita sebutnya safeguard copy ya. Gitu ya. Jadi backupnya tetap bisa kita pakai, misalkan yang tadi yang backup berjalan seperti biasa memakai software backup gitu kan ya, yang per 1 minggu, per 1 bulan, 3 bulan gitu ya. Jadi tetap ada backupnya untuk memenuhi compliance juga. Tapi kalau dari sisi functional, dari sisi remediasi untuk specific use case untuk ransomware, biasanya orang-orang bisnis itu pengennya tuh cepet gitu kan. Nah banyak yang bilang kalau misalkan backup, bukan yang bilang sih, tapi juga banyak yang berpengalaman juga sih. Jadi misalkan recover dari tape itu
ada yang suka komplain tuh, kok saya suka restore, sudah restore, tapi kok datanya tetap nggak bisa kebaca gitu. Nah itu kan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Misalkan contoh tempat penyimpanan tape-nya, entah di dalam lemari ataupun di dalam data center, pengaruh kelembapan itu sangat mempengaruhi. Nah tapi kalau misalkan kita mau menggunakan safeguard copy karena proteksinya block level storage, otomatis kita recover-nya dengan teknologi yang tadi, NVMe segala macam itu ya, itu kita sudah demokan juga, pernah demokan juga. Nah itu prosesnya adalah hitungan menit, itu hanya hitungan menit kita bisa recover balik ke point in time RPO tertentu untuk membalikan bisnisnya itu kembali up lagi seperti itu. Oke, berarti solusinya bisa dikombinasikan gitu ya? Ya, antara si QRadar tadi sama si flash system ya. Jadi yang kombinasinya tadi saya bilang si QRadar itu deteksi super power deteksinya, dan dimana kalau misalnya sampai itu kejadian, recovery cepatnya bisa dibantu dengan si IBM flash system. Jadi kalau misalnya kita punya detectionnya secanggih apapun, once itu kejadian, kalau recovery-nya nggak bisa cepat, nggak bisa bagus, itu juga operation business juga akan terganggu kan. Nah, jadi memang nggak bisa, tadi saya bilang nggak ada satu solusi buat sembuhin semuanya gitu, belum ada. Oke, nah berarti karena solusinya sangat komprehensif nih, apakah kita masih perlu takut untuk terkena serangan ransomware, Mas Pando atau Mas Yere? Iya, kalau untuk takut mestinya dengan solusi yang dimiliki IBM ini kita tidak perlu takut ya, cuman ya mungkin kita tetap perlu waspada ya. Jadi jangan kita juga terlena, misalkan kita udah punya solusi canggih nih, tapi kita tidak waspada ya. Jadi tetap kita harus waspada juga gitu Mbak Inu. Nah. Oke, berarti kuncinya adalah tetap waspada ya. Waspadalah. Oke, nah teman-teman Masterian sekalian, tadi kan kita udah dengar nih gimana IBM QRadar dan juga flash system bisa membantu untuk meningkatkan ketahanan bisnis kita dari adanya serangan ransomware. Nah mungkin selain implementasi nih Mas Pando, sebenarnya Master System bisa bantu apa lagi sih? Oke, jadi kalau kita sebagai IBM Platinum Business Partner, sekarang kita udah Platinum. Nah kita tuh bisa memberikan konsultasi ya. Jadi teman-teman Masterian itu yang misalnya punya concern atau punya isu terkait security ataupun hal-hal lainnya, itu kita bisa duduk bareng konsultasi bersama tim kita, baik saya ataupun Yere ataupun teman-teman yang memang sudah tersertified di industri yang di bidangnya masing-masing. Nah kita bisa cari, kita bisa buatkan semacam solusi desain, arsitektur desain, kira-kira solusi untuk mengatasi masalah-masalah teman-teman Masterian itu apa gitu. Jadi dan tentunya kita juga bisa bantu proof of concept ya. Kita bisa bantu demoin. Jadi nggak cuma beli properti dalam kertas, tanahnya doang, tapi rumahnya belum ada. Nah kita bisa kasih tuh kira-kira solusi yang tepat buat teman-teman tuh apa. Apakah solusi ini itu bisa memberikan dampak yang positif? Apakah cost efisiensinya itu juga bisa dijaga? Apakah kira-kira dengan solusi ini cukup atau butuh solusi lain dan kawan-kawan. Nah itu kita bisa free, open buat konsultasi seperti itu at any time. Kita bisa komunikasi dengan teman-teman Masterian dan kita bisa juga membantu kira-kira solusi yang tepat tuh apa gitu. Oke, berarti tadi dengan serangkaian teknologi dari IBM, mungkin dari IBM QRadar, kemudian ada flash system juga, ada safeguard copy, ada cybervault. Itu ke semua rangkaian itu nanti bisa dikonsultasikan dulu ke master system. Kira-kira tepatnya menggunakan apa dan apakah perlu ada tambahan lainnya? Betul. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Mas Pando dan juga Mas Yere udah sharing tentang insight kita mengenai ransomware. Tentu saja ransomware ini ya perlu kita waspadai bersama ya. Oke, sebelum kita tutup podcastnya mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Pando dulu? Ya, kalau dari saya mungkin tadi balik lagi, buat kita itu nggak ada satu solusi yang bisa nyelesain semuanya. Tapi perlu banget buat kita tahu kira-kira apa sih yang kejadian di tempat kita. Karena kalau kita nggak tahu kejadiannya apa, insidennya, event-eventnya apa aja, udah otomatis kita pasti akan blank.
Kalau misalnya something happen, ya kita remediasinya jauh lebih besar. Apalagi kalau misalnya tadi kalau loss-nya itu terkait dengan reputational loss gitu. Kehilangan pelanggan itu, wah itu sih bisa dampaknya besar banget. Bisa nggak cuma dari sisi ini kan, apa namanya, bisnisnya, tapi juga buat ngebangun regain the trust lagi itu juga susah gitu. Itu sih. Dari Mas Heri? Iya, jadi balik lagi kalau misalkan tadi kita sempat mention waspada ya. Jadi mention waspada itu kalau dari sisi company memang harus dimulai dari perusahaan itu sendiri, dari entity itu sendiri. Entity itu apa aja, dari karyawannya, baik yang dari yang top level sampai yang bottom, semuanya harus waspada. Jadi jangan sembarang, misalkan tadi contoh di depan tuh jangan sembarang klik gitu kan ya, buka email, kemudian harus misalkan yang tadi tidak semestinya reset password gitu kan ya, yang sembarang klik jadi sembarang klik. Jadi selain kewaspadaan yang harus dibentuk dari setiap karyawan, setiap sumber daya manusia tersebut di dalam perusahaan tersebut, juga kita harus tambahkan, karena kadang-kadang walaupun kita sudah waspada, kadang-kadang kan kita suka hilaf gitu ya, suka lupa gitu kan ya. Nah, kita harus tambahkan dengan solusi dari IBM ini. Jadi dengan solusi IBM, dengan tools yang sangat canggih ini, dengan IBM QRadar, IBM Flash System, dan Sapient Copy, otomatis let's say amit-amit kalau misalkan terkena issue case ransomware, kita bisa recover, bisa mendetek dan recover itu lebih cepat seperti itu. Oke, kalau gitu. Nah, tadi seperti yang sudah di-mention bahwa Master System sebagai IBM Platinum Partner, betul ya Mas Nando ya? Bisa membantu teman-teman sekalian. Mungkin kalau yang mau konsultasi atau mau lihat demonya, bisa email ke markom@mastersystem.co.id. Jangan lupa di bawah ini. Oke, terima kasih banyak Mas Nando dan Mas Yere. Tadi insight-nya sangat luar biasa sekali. Thank you Mbak Ino, senang banget bisa ngobrol sini. Oke, siap. Dan terima kasih juga buat Masterian semuanya sudah menonton podcast ini hingga akhir. Dan jangan lupa tadi Masterian semuanya kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ke markom@mastersystem.co.id. Jangan lupa tonton terus video-video tentang Master Talk ini. Like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Ino pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Bye. Bye.